jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu muncul kata karena itu. Maksudnya lah supaya Bapamu memberikan apa yang kau perlukan. Karena itu, apa dikatakan di sana? Andi, Patana, berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Perhatikan baik-baik. Bapa kami yang di sorga. Bapa itu di mana? Di sorga. Baru yang kedua dikatakan apa? Dikuduskanlah nama-Mu. Seringkali kita menyebut Dia Bapa. Anda tahu Bapa itu Bapa yang kudus. Kau tahu Bapa itu Bapa yang mulia. Kau panggil Dia Bapa, tapi engkau menjadi orang yang sembarangan dalam hidupmu. Mau bagaimana Bapa mengabulkan apa yang kau perlukan? Perhatikan baik-baik. Bukan karena engkau mampu menghafal Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah mau hidup seperti surga, berikanlah kami penuh nikmat, kami masih cukupnya, dan dengan ampun dan kesalahan kami seperti kami ampun kesalahan kami, dan mau yang engkau coba tetapi jauh dari kami, jangan karena engkau punya kerajaan tergolong. Bukan karena engkau hafal doa Bapa kami, tetapi dikatakan karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Bapa itu adalah Bapa yang kudus. Kalau engkau tahu Bapa itu di surga, tempat surga itu tempat yang mulia, Bapa adalah Bapa yang kudus, maka siapa yang pantas memanggil Dia Bapa? Supaya Anda dan saya, apa yang kau perlukan Tuhan sudah tahu dan memberikan apa yang kau perlukan kepadamu, apa yang diperlukan untukmu. Maka karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Bapa di sorga, dan Bapa adalah Bapa yang mulia, Bapa yang kudus. Berarti kalau saya memanggil Bapa yang di sorga itu Bapa yang kudus, berarti saya harus memperbaiki diri saya supaya saya layak menyebut Dia Bapa. Nangkap enggak? Jelas enggak? Kalau Anda memanggil Dia Bapa, engkau tahu Dia Bapa yang kudus, dan Bapa itu tahu apa yang kau perlukan. Supaya terjadi apa yang kau perlukan Dia berikan kepadamu, maka panggillah Dia Bapa. Tetapi siapa yang memanggil Dia pantas memanggil Bapa adalah orang-orang yang selalu menjaga hidupnya dalam kekudusan. Karena Bapa adalah Bapa yang kudus. Pak, aku manusia berdosa. Kalau engkau tahu kau manusia berdosa, tinggalkan dosamu, jangan berbuat dosa lagi, maka engkau layak menyebut Dia Bapa. Tapi kalau kau masih nikmati dosa, engkau panggil Dia Bapa, engkau sedang mengotori nama Bapa dalam perjalanan kehidupan, dan engkau tidak pantas menyebut Dia Bapa. Jelas? Jelas? Jadi dalam doa Bapa kami, bukan karena engkau menghafal semua dalam ibadah. Dalam ibadah tertentu, Bapak Ibu Saudaraku, dalam gereja-gereja tertentu, doa Bapa kami itu selalu disebutkan. Selalu disebutkan: Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang paling jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hafal. Banyak jemaat Tuhan yang hafal tentang doa Bapa kami. Bahkan doanya ditutup dengan doa Bapa kami, seakan-akan surga akan terbuka ketika dia menyebut doa Bapa kami. No, bukan begitu, saudara. Doa Bapa kami itulah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, di mana setiap kata itu memiliki makna yang hebat. Dalam setiap kata itu ada nilai-nilai di dalamnya. Termasuk dikatakan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Siapa yang pantas menyebut Dia Bapa adalah orang-orang yang berjuang memperbaiki dirinya dan meninggalkan dosa.
yang tidak ada kepalsuan, yang tidak ada kemunafikan, yang tidak ada kebohongan dalam dirinya. Dialah yang pantas menyebut dia Bapa. Jadi kalau hari ini engkau datang kepada Tuhan, memanggil dia Bapa, memuji dia, tapi engkau masih hidup dalam kenajisan, engkau masih hidup dalam apa? Dalam kebobrokan, engkau masih hidup dalam apa? Ketidakjujuran, engkau masih dalam kepalsuan. Maka apa yang kau perlukan tidak akan pernah menjadi bagian. Engkau akan capek melalui perjalanan. Tersenyum pun Anda susah. Tersenyum pun Anda susah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita dalam melalui perjalanan hidup kita, tanya dirimu, pantaskah aku menyebut dia Bapa? Kalau engkau merasa pantas, Bapak Ibu Saudaraku, tinggalkan semua tabiat-tabiat lama. Tinggalkan semua cara hidupmu yang buruk itu. Tinggalkan kepalsuanmu, tinggalkan kemunafikanmu, tinggalkan kebohonganmu, tinggalkan kenajisanmu. Saya beberapa bulan lalu, tahun lalu, memang beberapa bulan lalu lah, tahun lalu, bercerita dengan beberapa tim pelayan-pelayan dari gereja lain. Dari gereja lain, tutup Alkitabnya, kita sudah mau selesai. Saudaraku, mereka punya grup pelayan. Grup pelayan, kayak penatua-penatua dalam gereja begitu. Sama lah kayak kita, grup pelayan kan. Ya. Tahu-tahu Bapak Ibu Saudaraku, seorang bapak tua yang sudah usia 60 tahunan, ternyata maaf saja masih suka nonton-nonton film BM atau nonton-nonton film porno seperti itu. Ada di HP-nya. Dia tidak tahu mau kirim siapa, kepencet, terkirim di grup. Dia mau delete, kesalah. Mau delete salah. Tapi sudah terlanjur terkirim. Maka semua dalam grup itu tahu, termasuk ibu-ibunya juga tahu. Mereka bilang, sudah tua. Ada yang bilang tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Nonton film, maaf saja ya, yang vulgar itu dikirim dalam grup gereja pelayan. Ayo, apa maksudnya saya katakan begini? Hai jemaat Tuhan, hai pelayan, kalau engkau masih cara hidupmu seperti ini, pantaskah engkau menyebut dia Bapa? Bapa itu Bapa yang kudus. Bapa itu Bapa yang mulia. Mari tanggalkan semuanya. Kebobrokan hidup kita, tanggalkan. Supaya ketika engkau masuk dalam kamarmu, engkau tutup pintu, engkau kunci, engkau benar-benar hanya tinggal Bapa dengan dia. Dan engkau memanggil dia Bapa, karena engkau sudah meninggalkan segala tabiat lama. Amin. Amin. Sehingga hidupmu mengalami sebuah pembaharuan, bukan karena engkau hafal doa Bapa kami, tapi karena memang engkau mengerti bahwa hidupmu mengalami perubahan dalam setiap perjalananmu. Sehingga engkau katakan, Bapakku yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ambil keputusanmu hari ini. Untuk apa? Meninggalkan setiap tabiat lama, supaya engkau pantas memanggil, menyebut, dan menyembah dia Bapa yang kudus, Bapa yang mulia. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku. Amin.